bentuk. Benar apa enggak? Benar. Ya, semua sudah punya nilai 1-1. Sekarang boleh duduk. Yang ini boleh duduk. Diamkan di sana. Biar tidak sama lagi. Nah, taruh soalnya. Sekarang kelompok yang dari suku Bali mengambil soal, ya. Suku Bali mengambil soal, boleh mau tunjuk kelompok mana yang mau menjawab. Cerita di rumah. Siapa? Iya, raksasa, betul. Ya. Nah, sekarang suku Minang, maju. Yang belum sekarang berarti untuk soal yang suku Bali. Ayo. Dengar soalnya, ini kan tergantung dia mau ngambil. Kalau beruntung dia dapat soal. Siapakah nama tokoh protagonis dalam cerita Maling Kundang? Ibunya. Iya. Ya, sudah ya. Mau lagi? Mau. Ya, nanti kita lagi ya. Nanti kalau kita bermain di dalam kelas lagi ya. Besok setelah pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang dari kegiatan kita dari tadi ya. Semua dari mulai memainkan peran, dari cerita. Sebenarnya Bu Guru tadi mau menampilkan cerita Maling Kundang, tapi karena terganggu ya. Iya, tadi Bu Guru ganti dengan bercerita. Iya. Sekarang kita akan menyimpulkan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang ya. Iya. Kita akan menyimpulkan pembelajarannya ya. Tadi tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh utama ya. Tokoh apa Alicia? Tokoh Utama. Iya, makanya konsentrasi di saat kalian ditanya, kalian tidak tahu menjawab ya. Ya, di sana kelihatan kalau kalian tidak dengar guru bertanya, nggak bisa menjawab, berarti kalian tidak dengar. Ya, udah ya. Ayo Andi, sebutkan contoh antagonis di Maling Kundang. Maling Kundang. Apa ciri-ciri atau sifat dari tokoh antagonis? Antagonis dibenci. Sifatnya gimana? Jahat. Yang suka marah-marah, ya. Suka bikin orang kesel, ya. Biasanya dibenci sama penonton. Dengar Aldi, ya. Apa tadi Aldi? Tokoh protagonisnya? Siapa? Ibunya Malin ya, tokoh protagonis. Iya. Terus setelah tokoh antagonis dan tokoh protagonis, apa lagi? Pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda ada berapa? Coba sebutkan. 1. Benda diam.
berwawakan baik, sopan, santun, ramah, dan suka menolong atau protagonis. Tokoh tersebut termasuk tokoh protagonis. Tokoh raksasa buto ijo, jahat atau antagonis. Tokoh tersebut termasuk tokoh antagonis. Ya, gimana kelompok yang lain? Sama nggak jawabannya? Ya, di mana ada yang bisa ditanyakan ke kelompoknya suku Bali. Suku Bali? Ada yang ditanyakan? Hah? Karena berbeda jawabannya, boleh bertanya ya. Apa yang ditanyakan? Ya, terima kasih kelompok suku Bali. Ya, boleh duduk. Sekarang ayo. Siapa? Lanjut. Beli suara, deh. Ayo Alicia, besarkan suaranya. Tokoh Mbok Sani, Timun Mas, perwatakan, penyabar dan baik hati, pekerja keras. Tokoh tersebut termasuk tokoh protagonis. Tokoh tersebut raksasa, perwatakan, jahat. Tokoh tersebut termasuk tokoh antagonis. Ya, ada yang bisa menanggapi kelompok lain? Tidak. Nah, mungkin ditanyakan karena beda jawabannya. Ya, ayo selanjutnya. Besarkan suaranya. Buka masternya dulu Molina. Biar besar suaranya. Tokoh Mbok Sani dan Timun Emas, perwatakan, protagonis atau baik hati. Tokoh tersebut termasuk tokoh protagonis atau disenangi. Tokoh raksasa, perwatakan, antagonis atau jahat. Tokoh tersebut termasuk tokoh antagonis atau Iya, ayo kelompoknya bisa ditanggapi? Nah, iya, sudah ya, sudah selesai untuk presentasi hasil dari LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik-nya. Sekarang untuk kamu tanam di halaman rumah. Setelah 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, serahkan anak itu setelah usianya 6 tahun. Setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berubah sangat lebat dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sani kemudian mengambilnya. Dan setelah dibawa, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik gurita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Emas. Semakin hari Timun Emas semakin tumbuh besar. Dan Mbok Sani sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan Timun Emas. Akhirnya pada suatu hari datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Sani sangat kecewa dan tidak mau kehilangan Timun. Kemudian Mbok Sani berkata, Wahai raksasa, datanglah 2 bulan yang 2 tahun lagi. semakin dewasa. Si raksasa pun setuju dan meninggalkan Mbok Sani. pelajari juga, pelajari sebelum Karena itu tiap hari Mbok Sani mencari akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak menjadi dewasa. Hati Mbok Sani sangat cemas sekali. Dan akhirnya pada suatu malam Mbok Sani bermimpi. Dalam mimpinya dia diberitahu untuk masuk di petapa. Pagi harinya Mbok Sani menyuruh Timun Emas. Aku nih Raka. Mundur. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Emas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian memberinya 4 buah pisang kecil yang isinya biji. Kemudian Timun Emas pulang ke rumah dan langsung Sudah selesai? Ya. Iya, itu bahan ajarnya nanti pakai belajar di rumah. Sekarang kita sebelum pulang akan memberikan penghargaan dulu untuk kelompok yang dari tadi karena kita sudah berkompetensi di antar kelompok. Sekarang kelompok siapa kira-kira
ya. Di sini sudah ada piagam. Piagam terbaik 1 dan mendapatkan hadiah. Nah, ya. Dari tadi Bu Guru sudah menilai gimana